morning student primary 1A. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Teacher Inka. So today we will study about thematic. Nah, this is the book of thematic. Kita masih menggunakan buku yang ini ya untuk tematik. Masih tema 1 yang di Liku 1A. Nah, yang sekarang nih sambil nyimak video teacher yang bukunya belum siap, silahkan dicari bukunya, dipersiapkan bukunya sambil ngikutin teacher, sambil nyimak teacher, oke? Nah, bukunya disiapkan, lalu alat tulisnya juga boleh dipersiapkan, pokoknya diperhatikan dengan baik ya video ini ya. Nah, sekarang kita buka halaman 44. Nah, halaman 44 yang ini. 44 itu apa kalau ayo mengamati? Ayo mengamati berarti pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di situ ada gambar tuh. Sudah ya, semua bukunya sudah siap ya. Nah, sudah dibuka buku halaman 44. Nah, itu dilihat itu ada 2 gambar. Perhatikan gambar berikut. Nah, manakah posisi membaca yang baik? Nah, di antara kedua gambar ini, mana ya kira-kira posisi membaca yang baik? Ini posisinya di meja, duduk dengan baik, pencahayaannya terang. Lalu gambar yang ini cahayanya kurang terang, dia membacanya sambil tiduran, di tempat tidur dia membacanya. Ayo, manakah yang baik? Kira-kira? Nah, membaca yang baik itu tentunya di bukunya diletakkan di meja, duduk di kursi, dan cahayanya cukup terang. Berarti gambar yang mana? Nah, gambar yang ini adalah posisi membaca yang baik. Nih, gambar yang ini. Tuh, ini membaca yang baik yang ini, oke? Nah, sekarang di bawahnya itu, ayo peragakan. Nah, sekarang apakah semuanya sudah siap dengan bukunya masing-masing? Kita akan memperagakan bagaimana sih cara membaca yang baik. Nah, kalau teman-teman di rumah punya meja belajar, nah bagus itu. Di situ kita melakukan semua aktivitas tentang belajar, termasuk membaca. Kita membaca di tempat belajar, di meja belajar ya. Nah itu, kalau tidak ada meja belajar, ya mungkin bisa di meja lain ya, atau meja ruang tamu kalau bisa dipakai ya, atau meja yang lain yang ada di rumah. Yang penting mejanya itu baik untuk membaca gitu ya. Nah itu ayo peragakan. Misalnya itu kita menggunakan mata untuk membaca. Mata dapat melihat jelas di tempat yang terang. Membaca di tempat redup tidak baik untuk mata. Nah itu. Nah ini ada langkah-langkah membaca. Tuh, bukalah buku dari pojok kanan bawah. Nah katanya kalau membuka buku itu harus dari pojok kanan bawah. Nah hati-hati saat membuka halaman buku. Nah, tidak boleh langsung gini ya, tidak boleh. Nah, lalu jangan sampai kertas robek. Nah, itu kalau kertasnya sampai robek berarti tidak baik itu cara membacanya. Ketika kita membuka halaman buku dengan tangan. Nah, kalau membuka buku tentunya dengan tangan ya, seperti ini. Bukan dengan mulut atau dengan kaki, bukan, tapi dengan tangan. Nah, sekarang semuanya sudah siap. Nah, sekarang coba bukunya ditutup. Bukunya diletakkan di atas meja seperti ini. Lalu duduknya di kursi ya. Semua duduk di kursi. Duduk di kursi tegak posisinya, tidak boleh begini atau tidak boleh begini. Nah, harus tegak seperti ini, seperti teacher. Nah, setelah itu ini bukunya di atas meja. Lalu katanya kalau membuka buku itu harus dari pojok kanan bawah, itu yang baik. Nah, kanan bawah yang mana? Nah, kalau posisinya seperti teacher di sini yang kiri dan ini yang kanan, berarti kanan bawah. Kanan bawah dari buku berarti yang bagian sini. Kita buka bukunya. Nah, kita buka halaman 44. Nah, kita bukanya dengan tangan ya, tidak boleh dengan kaki atau dengan mulut, harus dengan tangan. Kita buka halaman 44, kita cari halaman 44. Nah, yang mana ya 44? Oh, yang ini 44. Nah, setelah itu pencahayaannya tentu terang. Nah, kalau ini di kelas ini udah ada lampunya. Nah, kalau teman-teman di rumah, kalau
Kalau bisa kalau membaca itu kalau malam hari, nah lampu kamarnya atau lampu belajarnya harus terang ya. Itu kalau siang hari mungkin udah terang ya, tidak perlu pencahayaan. Tapi kalau malam hari kita perlu cahaya lampu biar terang, jadi matanya tidak sakit. Oke? Nah, setelah kita buka buku, sekarang kita membaca. Nah, kita membaca, coba ayo dibaca bersama-sama ya, sambil lihat teacher ya. Nah, kita membaca yang halaman 44 itu. Kita menggunakan mata untuk membaca. Nah, mata dapat melihat jelas di tempat yang terang. Membaca di tempat redup tidak baik untuk mata. Nah, itu. Lalu, bukalah buku dari pojok kanan bawah. Hati-hati saat membuka halaman buku. Jangan sampai kertas robek. Kita membuka halaman buku dengan tangan. Nah, itu tadi. Nah, ini contoh misalnya kita sudah membaca. Oke? Nah, kalau sudah selesai membaca, ya kita tutup bukunya, tutup lagi bukunya seperti ini. Nah, lalu bukunya disimpan lagi, taruh di tas atau di lemari belajar. Nah, yang penting bukunya disimpan dengan baik. Oke? Nah, itu tentang cara membaca yang baik. Jadi sudah tahu ya bagaimana cara membaca yang baik, yaitu harus dengan duduk, posisi duduk, lalu bukunya di atas meja dan pencahayaannya terang ya, tidak redup. Nah, lalu misalnya teacher punya pertanyaan nih. Punya pertanyaan, bagaimana sikap membaca yang baik? Nah, apakah posisinya duduk, berdiri, atau tiduran? Nah, mana ini yang benar? Nah, ini misalnya ada pertanyaan, bagaimana sikap membaca yang baik? Jawabnya apa? Nah, tadi kan sudah kita peragakan bersama-sama. Apakah duduk, berdiri, atau tiduran? Nah, yang benar adalah posisi duduk. Nah, kita centang seperti ini, posisi duduk. Apakah berdiri? Tidak. Apakah tiduran? Nah, ini sangat tidak baik. Nah, oke. Nah, lalu selain itu, kalau kita membaca itu, pencahayaannya harus bagaimana? Nah, apakah terang? Apakah redup? Nah, misalnya kalau malam hari ini. Nah, kalau membaca tentu posisinya harus terang. Supaya apa? Supaya matanya tidak sakit. Nah, yang terang berarti jawabannya yang ini kita centang. Nah, yang terang. Ini redup tidak ya? Tidak boleh. Nah, oke. Nah, itu contohnya nanti kalau teacher punya soal seperti itu. Oke. Nah, itu tentang cara atau posisi membaca yang baik. Oke. Nah, teacher kira yang untuk membaca ini cukup di sini ya. Cukup harus diperhatikan, harus diperagakan di rumah. Nanti kalau setiap teman-teman mau membaca harus seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke halaman 45. Oke, sekarang buka di halaman 45. Itu ayo menari. Kalau ayo menari itu berarti mata pelajaran apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Kalau ayo menari, ayo bernyanyi, itu SBDP ya, seni budaya dan prakarya. Kalau ayo menghitung itu matematika. Kalau ayo mengamati, ayo membaca itu bahasa Indonesia. Nah, di halaman 45 itu ada ayo menari, mata pelajaran SPDP. Nah, itu lagunya Potong Bebek Angsa. Nah, kalau teman-teman kelas 1 ini pasti suka semua ya menyanyi ya. Pasti semua hobi menyanyi. Nah, apalagi lagu Potong Bebek Angsa. Mungkin di TK atau di playgroup
potong bebek angsa. Nah, kalau belum tahu, ini nanti teacher nyanyikan, boleh ikut bernyanyi yang sudah bisa bernyanyi, yang sudah tahu lagunya. Untuk yang belum tahu lagunya, nanti bisa mendengarkan teacher ya. Nanti teacher kasih tahu lagunya seperti apa. Nah, ini teacher sudah tulis di papan tulis, ini liriknya. Judulnya Potong Bebek Angsa. Lagu ini berasal dari Nusa Tenggara Timur ya. Berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur. Itu di daerah Indonesia bagian timur sana, jauh dari tempat kita ya. Penciptanya tidak ada ya, tidak ada penciptanya, ini no name. No name itu tidak ada penciptanya. Oke, nah sekarang teacher mau menyanyikan lagu ini, dengerin ya, supaya yang belum tahu bisa tahu nih lagunya seperti apa. Jadi seperti ini, judulnya Potong Bebek Angsa. Nah, seperti ini lagunya. Potong bebek angsa masa dikuali, dinamita dansa dansa empat kali, seorang ke kiri, seorang ke kanan, la 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 la. Nah, seperti itu lagunya. Pendek kan lagunya, liriknya pendek dan mudah. Nah, kita nyanyi bersama-sama lagi ya, bareng-bareng sama teacher ya. Gitu. Potong bebek angsa masa dikuali, dinamita dansa dansa empat kali, seorang ke kiri, seorang ke kanan, la 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 la. Nah, seperti itu lagunya. Nah, kalau teman-teman lihat di buku di halaman 45 itu ada gerakannya. Nah, kita bisa bernyanyi sambil memperagakan gerakannya seperti itu. Nah, sekarang ini teacher akan memperagakan gerakannya. Nah, teman-teman boleh sambil mengikuti. Jadi gerakannya seperti ini ya, sambil bernyanyi. Potong bebek angsa masa dikuali, nona minta dansa dansa empat kali, seorang ke kiri, seorang ke kanan, la 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 la. Nah, seperti itu gerakannya ya. Nah, sekarang ayo semuanya berdiri sambil menyimak video teacher ini, semuanya berdiri ya, lalu mengikuti gerakan teacher, bernyanyi sambil mengikuti gerakan teacher. Semuanya ya, kita akan bernyanyi sambil memperagakan geraknya. Nah, di sini teacher juga akan menari juga bersama teacher Yuyun. Nah, teacher Yuyun, ayo teacher kita bernyanyi sambil menari. Oke, nah ini teacher Yuyun guru kelas primary 1B. Oke, nah sekarang kita akan menari ya, bernyanyi dan menari. Oke, sudah siap semuanya? Oke, 1, 2, 3, mulai. Potong bebek angsa masa dikuali, nona minta dansa dansa empat kali, seorang ke kiri, seorang ke kanan, la 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 la. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi semuanya harus hafal gerakannya. Oke, lagunya, gerakannya. Oke, sekali lagi ikutin teacher biar hafal lagunya. Oke, 1, 2, 3. Potong bebek angsa masa dikuali, nona minta dansa dansa empat kali, seorang ke kiri, seorang ke kanan, la 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 la. Nah, seperti itu contoh lagu dan gerakannya. Oke, tadi dijelaskan. Nah, itu tadi contohnya, contoh lagu dan gerakannya. Oke. Nah, nanti kalau yang belum hafal masih agak sulit, boleh putar video teacher ini berkali-kali bagaimana lagu dan gerakannya. Oke. Nah, sekarang tugasnya nanti minta bantuan mama untuk merecord atau buat video kalian bernyanyi lagu Potong Bebek Angsa dan sambil memperagakan bernyanyi dan menari seperti yang teacher tadi lakukan. Oke. Nah, itu nanti lagunya boleh dikirim mungkin sampai batasnya Senin depan ya. Kalau misalnya sudah hafal boleh dikirim hari ini. Teacher kasih waktu 1 minggu untuk membuat video ini, menghafalkan lagu dan gerakannya. Oke. Nah, nanti ngirimnya di Google Classroom Primary 1A. Oke. Nah, kalau yang misalnya Google Classroom-nya masih error, masih susah diakses atau masih susah dibuka, boleh kirim ke WA teacher. Oke. Nah,
Kalau yang Google Classroom-nya tidak bermasalah, nah boleh langsung dikirim di Google Classroom. Oke, nah ini tidak panjang, ini tidak panjang kok, cepat, ini paling sekitar 2 menit 3 menit selesai ya, lagu sama gerakannya. Cukup satu kali saja satu lagu, tidak perlu diulangi. Oke, nah Teacher kira cukup sampai hari ini tentang membaca yang baik, posisinya bagaimana posisi membaca yang baik tadi. Nah harus diingat ya, dan menari dan menyanyi lagu Potong Dedek Angsa. Nah jadi itu tadi tugasnya, menyanyikan lagu ini sambil menari. Nah boleh dikumpul, kalau sudah bisa boleh langsung dikumpul, kalau tidak bisa mau diapalin dulu boleh ya, kirimnya sampai batas hari Senin depan. Oke, terima kasih semuanya.